Kita beralih ke informasi emiten pemirsa dan masih terkait rilis kinerja di sepanjang tahun atau di kuartal pertama maksud kami di tahun 2025. Di mana pemirsa emiten Bank Digital PT Bank Jago Tbk atau ARTO menutup periode kuartal pertama di 2025 dengan catatan kinerja positif. Di mana perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba hingga 178% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Jago Tbk atau ARTO berhasil membukukan raihan laba bersih sebesar 60 miliar rupiah di kuartal 1 2025. Raihan ini naik signifikan 178% secara tahunan bila dibandingkan dengan raihan laba bersih di kuartal 1 2024 yang mencapai 22 miliar rupiah. Raihan laba tersebut dibarengi dengan pertumbuhan kredit sebesar 42% secara tahunan menjadi 20,3 triliun rupiah dari capaian di kuartal 1 2024 di 14,3 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit mendorong naik aset Bank Jago menjadi 32,5 triliun rupiah atau tumbuh 44% dari periode yang sama tahun lalu di 22,5 triliun rupiah. Direktur Utama PT Bank Jago Tbk atau ARTO, Arif Haris Tanjung mengatakan pertumbuhan penyaluran kredit tercapai berkat strategi kolaborasi dengan berbagai mitra seperti ekosistem dan platform digital, perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sementara dari sisi kualitas pembiayaan, perseroan mencatatkan rasio kredit bermasalah atau NPL gross 0,3%. Simpanan masyarakat tumbuh 62% secara tahunan menjadi 21,4 triliun rupiah dibanding kuartal 1 2024 di 13,2 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, komposisi current account and saving account mencapai 54% atau 11,5 triliun rupiah. Adapun rasio kecukupan modal tercatat di level 36,4% dan rasio kredit simpanan di level 94%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah catatan positif dan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham ARTO juga mengalami penguatan signifikan. Sampai sejauh ini menguat di atas 7 dan juga di 8% pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham ARTO di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1785 setelah ditutup di level 1780 di perdagangan hari sebelumnya. Pada pukul 10 mengalami penguatan hingga ke 1835, bahkan 10.30 saham ARTO ini menyentuh di level 1900-an, tepatnya di 1905 rupiah per sahamnya. 11.30 penutupan sesi pertama, penguatan lebih ke arah terbatas sudah kembali ke 1800-an dan pembukaan sesi kedua di 1880. Saya sampaikan update pergerakan saham ARTO saat ini. Sudah bergerak di 1920, menguat di 7,87%, intraday tertinggi di sesi kedua di 1925. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham ARTO atau Bank Jago dalam beberapa bulan terakhir. Ke grafis selanjutnya di perdagangan 21 Oktober pemirsa, saham ARTO masih diperdagangkan di 2.900-an. Desember, Januari, Februari, Maret, dan April, saham ARTO mengalami tekanan yang cukup dalam dan sempat menyentuh di level 1.200-an. Pasca menyentuh ke level ini, saham ARTO mencoba untuk bangkit dalam beberapa perdagangan terakhir dan sudah kembali diperdagangkan di 1.800-an dan 1.900 di jelang penutupan sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 203,31 kali, PSR-nya di 11,15 kali, dan PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 3,07 kali, dan PCFR di kisaran 8,10 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.